Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Perwari Putri. Saya dari Offering E ingin mempresentasikan bab tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Ya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi yaitu serangkai keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Jadi, manajemen strategi ini semacam rencana yang dibuat oleh manajer suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari didirikannya usaha tersebut. Selanjutnya, di sini ada tujuan strategi. Definisi dari strategi itu sendiri ialah rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Dari tujuan tersebut, ada 3 macam tujuan yang harus difokuskan oleh suatu perusahaan, yaitu memanfaatkan kompetisi dasar, yang kedua membangun sinergi, dan yang ketiga memberikan nilai. Ya, yang pertama memanfaatkan kompetisi dasar. Di sini menjelaskan bagaimana caranya perusahaan itu bisa unggul dibandingkan dengan yang lainnya, dengan perusahaan yang lainnya. Jadi perusahaan dituntut harus membuat suatu inovasi yang berbeda dari perusahaan lainnya agar perusahaan tersebut mempunyai keunggulan tersendiri. Lalu membangun sinergi. Membangun sinergi di sini adalah perusahaan dapat membangun sinergi yaitu dengan cara mengelola dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada. Jadi perusahaan harus memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada, sehingga bisa membuat sesuatu yang lain daripada yang lain, yang tentunya bisa memuaskan konsumen. Lalu yang ketiga adalah memberikan nilai. Di sini perusahaan harus berpikir secara kreatif dan inovatif untuk dapat memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi perusahaan dalam membuat produk harus sekreatif mungkin, karena jika perusahaan bisa menarik suatu pelanggan, jadi perusahaan tersebut itu bisa disebut unggul. Selanjutnya kita beralih ke tingkatan strategi. Di sini ada 3 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan, yang kedua, strategi tingkat usaha, dan yang ketiga, strategi tingkat fungsi. Strategi tingkat perusahaan ini berkaitan dengan unit bisnis atau lini produk perusahaan. Biasanya berhubungan dengan peralihan usaha dan patungan usaha baru. Lalu yang kedua adalah strategi tingkat usaha. Strategi tingkat usaha di sini berhubungan dengan pengiklanan, perubahan produk, pengembangan produk baru, dan peralatan atau fasilitas di dalam usaha tersebut. Jadi, misalnya contohnya dalam membuat suatu produk itu harus diiklankan supaya masyarakat luas, supaya masyarakat tahu apa fungsi dari produk yang kita buat, sehingga konsumen tertarik dengan produk yang dibuat. Lalu yang ketiga adalah strategi tingkat fungsi. Di sini mencakup keuangan, penelitian, dan pengembangan, pemasaran, dan produksi. Jadi strategi tingkat fungsi ini lebih condong ke laba yang didapat atas hasil penjualan dari usaha suatu perusahaan. Selanjutnya ada proses manajemen strategis. Yang pertama ada perumusan versus pelaksanaan strategi. Proses manajemen strategis ini diawali dengan evaluasi terhadap posisi perusahaan terkait misi,
tujuan dan strateginya, kemudian memeriksa internal dan eksternal perusahaan, serta mengenali faktor-faktor strategis jika diperlukan adanya perubahan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan perumusan versus pelaksanaan strategi. Perumusan di sini berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lalu, pelaksanaan strategis di sini berbanding terbalik dengan perumusan. Di sini pelaksanaan strategis itu dengan melaksanakan strategis menggunakan sarana manajerial dengan organisasional untuk mengarah berbagai sumber daya sehingga mencapai tujuan yang strategis. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT SWOT di sini mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Dalam analisis SWOT di sini ada kekuatan dan kelemahan internal, lalu ada kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal. Di sini kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Dan kelemahan internal di sini adalah karakteristik internal yang dapat menghambat kinerja perusahaan. Selanjutnya, kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan eksternal di sini adalah karakteristik lingkungan eksternal yang dapat membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Lalu di sini ancaman eksternal adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai tujuannya. Jadi, masing-masing di bidang internal maupun eksternal di sini mempunyai kekuatan dan mempunyai kelemahan juga. Selanjutnya, strategi dalam perusahaan. Yang pertama adalah strategi global. Di sini didefinisikan yaitu memandang dunia sebagai pasar global tunggal, lalu melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Jadi strategi global di sini merupakan anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Jadi di sini strategi global itu mengharuskan perusahaan untuk mendunia agar produk yang mereka buat itu dikenal oleh pasar perdagangan yang luas. Selanjutnya ada strategi multidomestik. Di sini ada dua definisi. Yang pertama, menangani pasar di setiap negara secara terpisah. Yang kedua, menyesuaikan produk atau periklanan dengan selera dan kebutuhan lokal. Strategi multidomestik di sini yang berarti persaingan di setiap negara ditanggung secara terpisah dengan negara lain, yang bertujuan untuk mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Jadi di sini jika perusahaan ingin membuat produk, mereka harus menyesuaikan dengan negara di mana mereka berada. Jadi produk tersebut berguna bagi negara di mana perusahaan itu berdiri. Selanjutnya ada strategi internasional. Di sini definisinya yang pertama adalah menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal, lalu menggabungkan standarisasi dan menyesuaikan produk atau strategi pengiklanan. Strategi internasional di sini tujuannya adalah integrasi global sekaligus daya respon nasional yang artinya lebih condong kepada menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisiensi dengan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Jadi strategi internasional ini memungkinkan perusahaan itu bergabung secara global, secara luas, sehingga suatu perusahaan dapat mencapai efisiensi maupun secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah negara yang banyak.
Dan yang terakhir ada strategi ekspor. Ekspor di sini definisinya ada berorientasi domestik, dan yang kedua adalah mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara tertentu. Baik, selanjutnya ada penerapan strategi. Di sini terdiri dari 4, yaitu kepemimpinan, rancangan struktural, sistem informasi dan kendali, dan sumber daya manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah kunci sukses suatu perusahaan, karena suksesnya suatu perusahaan itu bergantung kepada siapa pemimpin yang memimpin perusahaan tersebut. Di sini bagaimana cara pemimpin memotivasi karyawan, terus bagaimana cara pemimpin beretika dengan baik dan benar sehingga membangun budaya dan nilai-nilai yang baik. Jadi kepemimpinan di sini bisa dijadikan contoh buat para karyawannya. Selanjutnya, rancangan struktural. Di sini berkaitan dengan tanggung jawab para manajer yang dilakukan dengan cara membuat bagan organisasi, membentuk tim-tim yang kuat, dan mengatur fasilitas serta merancang kinerja karyawan. Jadi rancangan struktural ini berisi tentang jadwal atau schedule apa saja yang akan dijelaskan, yang akan dilakukan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali di sini mencakup mengubah sistem gaji dan imbalan karyawan, serta mengubah alokasi anggaran dan menerapkan sistem informasi. Contohnya seperti KFC di Indonesia itu kan mereka bukan hanya ada di suatu tempat, tapi bahkan banyak dijumpai di kota-kota lainnya. Jadi di sini maupun di internet atau di kota-kota manapun KFC bisa ditemukan karena mereka mengembangkan sistem informasi serta dikendalikan secara baik dan benar. Baik, yang terakhir ada sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia mencakup merekrut atau menyeleksi pegawai, mengelola perpindahan, promosi pelatihan, dan mengatur pemecatan atau pemanggilan jika ada pegawai yang tidak benar. Jadi di sini manajer berfungsi untuk secara tegas menilai para pegawainya dan memberikan sanksi-sanksi pada para pegawai yang mungkin kinerjanya buruk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena mungkin banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.